kita lanjut dari akar, batang, sekarang ini nih, daun. Nah, sebelumnya saya gambar dulu daunnya. Seperti saya yang jelaskan tentang bagian fotosintesis. Ini. Nah, dalam dunia botani, botani itu apa coba? Ya, ilmu yang mempelajari tentang tanaman kan. Dalam botani itu dibagi, daun-daun itu bisa dibagi menjadi daun lengkap dan daun tidak lengkap. Apa tuh ada daun lengkap dan tidak lengkap? Jadi kalau daun, apapun daunnya, apapun pohonnya, itu pasti bisa dibagi tiga. Yang pertama adalah ini, lembaran. Sebut lamina, yang hijau. Oh ya, saya lupa gambar urat daunnya. Tapi itu terlalu penting. Nah, oke, lembarannya itu disebut lamina. Jadi saya tulis di sini ini lembaran daun. Lembaran daun ini tempat di mana klorofil itu tersebar. Berikutnya ada yang menghubungkan dengan batang, namanya tangkai atau bahasa Latinnya petiolus, saya sebut tangkai. Sebetulnya ada bagian lagi di sini nih. Kalau saya gambar itu bentuknya seperti jadi kalau pernah lihat daun-daun talas itu bentuknya seperti ini kan. Seperti memeluk batangnya. Jadi, untuk jelasnya gini deh. Saya gambar tanaman, lalu bentuk daunnya itu seperti ini. Seperti memeluk. Nah, ini ada teolusnya, tangkainya, lalu batangnya. Bentuk daun yang seperti memeluk batang ini disebut upih daun. Nah, sekarang kita lihat. Daun itu ada yang posisinya itu seperti ini. Nah, ini seperti menyirip kan? Berarti kita namakan menyirip. Dan ada lagi daun yang bentuknya tersebar. Nah, disitu disebut menjari. Menyirip menjari, gampang lah. Menyirip itu seperti sirip ikan, itu seperti menjari. Tapi yang penting adalah bagian-bagian daun. Lamina, lembarannya, petiolis tangkainya, dan bagian upih, bagian ujungnya. Sekarang kita lihat. Kalau kita daun ini kita coba iris, kita bisa mendapatkan gambar seperti ini. Saya gambar sedikit saja. Nah, ada bagian seperti ini, jaringan tengahnya, lalu di bawahnya ada jaringan seperti bunga karang, dan ada bulat-bulatan. Ini seperti pembuluh. Saya sudah jelaskan sebelum di fotosintesis bahwa bagian ini berperan untuk fotosintesis, yaitu namanya mesofil. Bagian atas itu adalah epidermis, atas tentu saja. Dengan bagian bawah ada juga lapisan pelindung. Namanya epidermis bawah. Ini atas dan ini bawah. Nah, sekarang di tengah-tengahnya ini ada seperti gerbang. Tebak namanya mulut daun. Ya, betul. Stomata. Nah, sekarang kita lihat satu-satu fungsinya dari epidermis. Seperti juga kulit, fungsi epidermis adalah untuk melindungi daun. Yang kedua, fungsi epidermis adalah menjadi stomata. Loh, stomata memang epidermis? Ya, betul. Stomata adalah modifikasi dari epidermis. Berikutnya, ini jaringan mesofil untuk fotosintesis. Yang atas disebut yang seperti pagar ini disebut mesofil palisade, dan seperti lubang-lubang ini yang banyak aerasinya sebut mesofil bunga karang atau jaringan spon. Dua-duanya punya klorofil, karena itu menjadi tempat fotosintesis. Jaringan pembuluh ini adalah ini. Saya tulis di sini jaringan pembuluh untuk transport bahan mentah dan hasil fotosintesis. Oke, jadi jelas bahwa daun itu berfungsi untuk tempat fotosintesis, karena itu dia perlu lamina atau lembaran
Untuk melekatkannya di batang, dia perlu petiolus atau tangkai. Dan bagian yang membengkok itu namanya upih daun. Saya ulang lagi, lamina lembaran, petiolus batangnya, dan upih untuk memeluk daun. Bagian atas, epidermis atas yang bermodifikasi menjadi kutikula, epidermis bawah yang bermodifikasi menjadi si stomata. Karena itu fungsi epidermis adalah melindungi. Mesofil, karena dia punya banyak klorofil, saya tulis lagi di sini, ini adalah klorofil. Organelnya ingat ya, namanya kloroplas. Bedanya klorofil sama kloroplas gini. Ini kloroplas. Nah, ini gambarnya kalau dalam mikroskop nih. Di dalam kloroplas, ini nih. Dan di dalamnya kloroplas ada klorofil, gitu aja. Oke, saya lanjut. Ini sudah mesofil tempat fotosintesis. Terakhir, jaringan pembuluh. Apa isinya? Betul. Xilem dan floem untuk transportasi zat-zat yang dibutuhkan untuk fotosintesis yaitu karbon dioksida dan air, sedangkan untuk mengangkut hasil fotosintesis yaitu glukosa digunakan betul floem. Oke, selesai untuk daun. Nah, berikutnya kita bahas langsung tentang bunga. Kenapa daun saya satukan dengan bunga? Karena ini, daun dan bunga sebetulnya adalah satu organ. Jadi, saya ibaratkan seperti ini. Ini daun, daerah daun ini nanti akan menjadi bunga. Berkumpul, daun berkumpul, kumpul lalu timbul putiknya, tumbuh kelopak, lalu dia jadi bunga lama-lama, akan seperti ini kan. Nah, berikutnya kita bahas di ruangan yang kosong. Oke, sebentar. Sekarang bagian bunganya. Bunga adalah apa sih fungsi bunga untuk tumbuhan? Ini. Bunga adalah alat perkembang biakan. Nah, alat perkembang biakan pada tumbuhan angiospermae, yaitu tumbuhan biji tertutup adalah bunga. Sedangkan alat perkembang biakan pada tumbuhan berbiji terbuka adalah gimnospermae, yaitu si strobilus. Nah, sekarang kita lihat sini, bunga alat perkembang biakan. Kita lihat struktur bunganya dulu. Nah, struktur bunga di sini bentuknya seperti ini nih. Saya gambar bunganya. Lalu bagian bawah ada bagian kelopaknya, petiolus, lagi-lagi tangkainya. Lalu bagian atas ini menggembung. Nah, lalu ada bagian seperti ini. Jadi kita lihat satu-satu. Bagian ini nih, yang agak melebar. Dan bagian bawah yang menyempit. Ini biasanya berwarna cerah untuk menarik serangga. Dan bagian ini warnanya biasanya agak membosankan, hijau gitu aja. Sekarang kita lihat apa sih bagian ini, bagian ini. Nah, sekarang kalau saya buat seperti ini. Nah, satuan ini disebut sepal. Saya bicara yang warna hijau dulu ya, yang di bawah bunga. Sedangkan keseluruhan dari sepal disebut kaliks. Oke, sekarang kita lihat. Ini bagian yang bawah. Sekarang bagian yang atas. Nah, satuannya kalau tadi disebut sepal, sekarang satuannya disebut petal. Keseluruhan dari petal disebut corolla atau mahkota. Nah, sekarang yang tangkai seperti ini apa sih? Saya gambar lagi di sini. Tangkai ini benangnya disebut, benang dalam bahasa Inggris sebutnya filamen. Kepalanya disebut anter. Sedangkan di anter ini akan mengeluarkan suatu titik-titik. Nah, ini disebut serbuk sari atau polen. Nah, ini saya tulis saja ya terjemahannya. Serbuk sari. Selesai? Apalagi? Oh, bagian yang di tengah ini nih, belum. Oke, bagian yang di tengah. Saya gambar juga.
Nah, bagian kepalanya kalau tadi ada anter, ini adalah bagian namanya stigma, bagian kepala. Tangkainya kalau tadi filamen bentuknya tipis, sekarang kalau udah agak tebal seperti pulpen yang untuk menulis di komputer, stilus. Nah, tadi kan sudah saya bilang kan bahwa bunga itu sebetulnya adalah modifikasi dari bukan buah tapi dari daun. Jadi ini adalah terbagi-bagi menjadi daun-daun kecil sebetulnya. Nah, satuan daunnya disebut karpel. Oke, sekarang kita melihat bahwa bunga yang memiliki semua bagian ini, anter, stigma, petal, dan sepal, itu disebut karena dia komplit, jadi namanya adalah bunga sempurna. Lawannya adalah bunga tak sempurna kalau hanya punya sebagian dari bagian-bagian bunga seperti ini. Nah, berikutnya kita harus tahu bahwa bunga itu sebagai alat perkembangbiakan harus ada dua proses supaya bunga itu berfungsi. Yang pertama, saya bagi dua. Nih, yang pertama namanya adalah peristiwa pertama, polinasi. Peristiwa yang kedua namanya adalah fertilisasi. Polinasi itu apa sih? Polinasi itu dideskripsikan sebagai ini. Ini adalah polen atau serbuk sari menempel pada stigma. Ini juga dari sini. Ini kan penyerbukan sendiri kan. Dari benang sarinya sendiri menyerbuk si bunganya sendiri. Polinasi adalah jatuhnya serbuk sari ke stigma atau kepala putik. Saya tulis sini. Kepala putik. Lalu polennya akan turun ke bawah dari stilus lalu membuahi bakal buah di sini dan biji. Sedangkan fertilisasi adalah lanjutan peristiwa polinasi ketika polen itu membuahi telur. Telur itu dalam sini kan. Itu disebut peristiwa fertilisasi. Oke. Jadi sangat penting untuk ini nih. Dua peristiwa ini. Polinasi itu jatuhnya anter, jatuhnya polen yang dikeluarkan oleh anter ke dalam ini, stigma, sedangkan fertilisasi adalah peristiwa pembuahan si polen itu ke telur di dalam sini. Oke, jadi jelas tentang bunga. Bagian-bagian yang harus diingat adalah ini nih. Misalnya corolla, kumpulan dari petal, calyx, kumpulan dari sepal. Sedangkan polen itu dihasilkan oleh benang sari, keseluruhan disebut benang sari. Sedangkan ini adalah putik. Stigma itu kepalanya, stilus adalah tangkainya, karpel adalah bagian daun buahnya. Dan bunga ada yang semua punya adalah bunga sempurna. Yang tidak punya semuanya, bunga tidak sempurna. Oh ya, satu tambahan lagi. Bagian-bagian anter ini, nah semuanya nih disebut bagian bunga jantan. Sedangkan bagian ini, stigma stilus karpel disebut bagian betina. Jadi, ada bunga jantan dan ada juga bunga betina. Kalau hanya punya ini, berarti dia sih bunga jantan. Kalau punya ini, bagian bunga betina. Oke, selesai tentang struktur dan fungsi tumbuhan.